Halo Sobat Inisiatif, selamat datang di podcast Inisiatif Bicara Jujur untuk Rakyat. Perkenalkan, saya Dia. Hari ini kita akan bahas topik yang gak pernah habis untuk dibicarakan, apalagi kalau bukan korupsi dan integritas bangsa. Nah, hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Yang pertama itu ada Mas Deril. Beliau adalah seorang praktisi pemerintah yang berkecimpung di bidang layanan publik. Perkenalkan, halo Mas Deril. Ya, halo Mbak Dia, halo pendengar semua, senang bisa hadir di sini. Nah, yang kedua nih, ada Mas Denny, seorang aktivis anti korupsi yang sudah lama aktif dalam edukasi dan gerakan masyarakat. Halo Mas Denny. Halo Mas Dia, halo semua. Luar biasa sekali. Nah, kita langsung saja ke pertanyaan kita yang pertama. Untuk Mas Deril dulu deh. Menurut Mas Deril sendiri, kenapa sih korupsi masih sering terjadi di negara kita? Faktornya kompleks. Ada budaya permisif yang sudah terbentuk sejak lama, di mana korupsi dianggap sudah biasa. Selain itu, lemahnya pengawasan, ketidaktegasan hukum, dan rendahnya integritas juga jadi pemicu. Nah, kalau menurut Mas Denny nih, apakah benar masyarakat itu ikut andil dalam membiarkan budaya korupsi itu? Ya, seperti yang dikatakan Mas Darul tadi ya, sebenarnya turut andil itu bisa bermakna banyak. Korupsi itu nggak harus mengambil uang jutaan, ratusan, atau miliaran, bahkan triliunan. Tapi dimulai dari kita nggak peduli adanya korupsi di lingkungan sekitar, juga bisa dikatakan turut andil atau menormalisir tindakan-tindakan korupsi seperti memberi uang terima kasih dengan dalih supaya dipercepat atau dibantu dalam berurusan. Padahal sekarang menurut saya pelayanan publik itu sudah lebih baik dan tidak ada embel-embel meminta uang terima kasih lagi. Jadi harapannya kita harus membiasakan menjauhi tindakan-tindakan yang berbau korupsi atau gratifikasi tersebut. Nah, sekarang kita bahas soal integritas nih. Mas Deril, gimana sih integritas itu bisa menjadi benteng utama untuk mencegah korupsi? Integritas itu fondasi moral. Kalau seorang sudah berintegritas, dia akan menolak korupsi bahkan saat tidak diawasi. Dan kalau kita bicara bangsa, artinya seluruh sistem dari pendidikan, birokrasi, sampai keluarga harus menanamkan nilai-nilai tersebut. Nah, Mas Denny, apakah generasi muda punya peran penting dalam menjaga integritas bangsa? Oh, jelas dan wajib itu. Karena anak muda saat ini adalah calon pemimpin bangsa yang akan datang. Menjaga integritas tidak kalah pentingnya dengan menghindari perilaku korupsi. Ketika kita terbiasa untuk jujur, berani, bertanggung jawab, disiplin, peduli, adil, dan bekerja keras, maka Indonesia Emas 2045 itu akan benar-benar nyata. Bukan seperti meme yang berseliweran di internet, yaitu Indonesia Cemas 2045. Nah, sekarang kita masuk ke solusi dan harapan. Apa langkah paling nyata yang bisa kita lakukan untuk mendorong budaya anti korupsi? Pastinya harus dimulai dari diri sendiri. Jangan tergoda suap, tolak gratifikasi, terapkan sistem yang transparan, dan gunakan teknologi untuk meminimalisir manipulasi. Ya, moral. Salah satu akar dari korupsi yaitu rendahnya moral. Bicara tentang korupsi bukan semata-mata tentang uang, jabatan, ataupun kesempatan yang ada, tapi tentang rendahnya moral yang dimiliki. Kita ambil contoh sederhana nih di sekolah. Ada yang ambil gorengan 3, bayarnya 1. Itu bisa jadi benih-benih korupsi.
lama-lama bisa berkembang jadi kebiasaan, seperti minta uang 2 juta buat SPP, taunya bayarnya cuma 500.000. Nah, dari 2 contoh di atas, kalau kita lihat dampaknya, yang pertama kita ngerugiin penjual gorengan. Bayangin kalau penjual gorengan itu merugi terus bangkrut, terus dia mungkin ngekos dan diusir dari kontrakan, tidur di jalanan. Coba renungin deh, itu dari hal yang kecil. Kalau dari hal yang besar, misal pembangunan jembatan, karena tindakan korupsi, jembatan yang dibangun tidak sesuai dengan standar dan terjadi kecelakaan, jembatannya rubuh, ada orang yang jatuh atau tertimpa jembatan dan meninggal. Bisa jadi orang itu tulang punggung keluarganya, anak istrinya juga bisa ikut menderita karena tidak ada yang mencari uang. Jadi yuk, mulai dari sekarang kita jauhi tindakan-tindakan yang berpotensi korupsi karena dampaknya sangat buruk. Wah, obrolan kita hari ini sangat membuka wawasan. Terima kasih banyak untuk Mas Dedir dan Mas Denny atas waktunya. Ya, terima kasih Mbak Dia. Sampai jumpa kembali, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih Mbak Dia. Yuk terus semangat melawan korupsi. Dan buat sobat inisiatif dimanapun kalian berada, ingat, integritas dimulai dari diri sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Halo Sobat Inisiatif, kembali lagi di podcast Bicara Jujur untuk Negeri bersama saya Dewa Ngestiawan. Hari ini kita akan ngobrol serius tapi sedikit santai mengenai isu yang penting bagi masa depan bangsa. Yaitu yang pertama ada lingkungan hidup dan kedaulatan sumber daya alam. Saat ini sudah hadir di studio bergabung bersama saya, yaitu narasumber yang sangat luar biasa. Pertama kita sambut Mas Dia, yaitu seorang aktivis lingkungan yang sudah lama berkecimpung dalam gerakan pelestarian alam. Baik, halo Mas Dia, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya, sehat ya. Hai Dewangga, halo teman-teman semua. Terima kasih sudah mengangkat tema yang sangat relevan ini. Oke, yang kedua ada Mas Dinanda, ahli dalam tata kelola sumber daya alam. Oke, selamat datang. Assalamualaikum, Mas Dinanda. Baik, terima kasih banyak Mas Dewangga. Suatu kesempatan besar bagi saya untuk diajak berdiskusi pada forum ini, pada podcast ini. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Dewangga. Dan terakhir ada Mas Denny, yang merupakan pemerhati sosial yang sering mengkritisi kebijakan publik terkait lingkungan. Halo Mas Denny, kabar? Hai Dewangga, semangat buat kita semua, semoga bisa menginspirasi perubahan ya. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Untuk Mas Dia nih, bagaimana kondisi lingkungan kita sih saat ini sebenarnya? Kondisinya sangat mengkhawatirkan. Hutan hilang, air tercemar, udara kotor, krisis iklim semakin nyata. Kita bukan hanya menghadapi ancaman ekologis, tapi juga ancaman terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Untuk Mas Denny, mengapa negara saat ini nih seolah-olah tuh sepertinya belum mengendalikan eksploitasi sumber daya? Mungkin karena banyak kebijakan yang masih berpihak pada investor besar. Kemudian kedaulatan sumber daya alam juga belum sepenuhnya di tangan rakyat, tapi masih di bawah kekuasaan ekonomi global dan elit lokal ya. Itu yang membuat pengolahan sumber daya alam jadi timpang dan tidak berkelanjutan sih sebenarnya di Indonesia ini. Untuk Mas Dinanda, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kedaulatan sumber daya alam? Baik, kedaulatan sumber daya alam itu artinya sumber daya alam yang ada dikelola oleh bangsa sendiri dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maksudnya apa? Jadi sumber daya alam yang ada itu fungsi utamanya untuk kesejahteraan rakyat, bukan perusahaan asing atau kelompok-kelompok tertentu. Nah, gimana sih cara kita bisa mendapatkan kedaulatan sumber daya alam yang baik?
itu harus ada kontrol dari negara. Lalu perlu keterlibatan masyarakat. Dan yang terakhir adalah prinsip keadilan ekologis. Kita kembali ke Mas Dia. Apa contoh nyata ketimpangan pengelolaan SDA yang merugikan masyarakat lokal? Banyak, misalnya di daerah tambang. Masyarakat kehilangan akses air bersih, lahan pertanian yang rusak, tapi tidak dapat bagian adil dari keuntungan tersebut. Bahkan, kadang mereka tidak diberi suara saat izin tambang dikeluarkan. Baik Mas Denny, kalau begitu langkah apa yang paling krusial yang bisa dilakukan kita saat ini? Baik, untuk menjawab pertanyaan Mas Dewangga ya, mungkin pertama kita harus memperbaiki regulasi. Kemudian yang kedua, perlu dihentikan juga kebijakan yang merusak lingkungan. Yang ketiga, dorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses perizinan dan pengelolaan sumber daya alamnya. Kemudian yang terakhir juga ini ya, mungkin yang paling kunci itu adalah transparansi sebenarnya. Mas Denanda, apakah teknologi saat ini nih yang bisa membantu untuk menyelamatkan lingkungan di sekitar kita atau sedang terjadi saat ini? Tentu sangat bisa banget itu teknologi membantu penyelamatan lingkungan. Misalnya sistem pemantauan hutan berbasis satelit, energi terbarukan, dan teknologi pengolahan limbah. Tapi harus ingat nih, teknologi itu bukan solusi utama atau solusi tunggal, karena harus diikuti dengan kesadaran kolektif akan pentingnya penyelamatan lingkungan. Dan jangan lupa, perubahan gaya hidup itu juga penting. Dari yang kecil seperti mengurangi plastik, hemat air, sampai mendorong produk ramah lingkungan. Oke, baik. Sangat luar biasa sekali diskusi pada hari ini. Terima kasih Mas Dia, Mas Dinanda, dan juga Mas Denny atas berbagi pengalaman dan pemaparannya. Banyak banget insight penting yang bisa kita jadikan pelajaran, renungkan, dan semoga kita bisa jadikan hal-hal ini untuk tindakan eksekusi nyata. Terima kasih juga. Semoga makin banyak yang peduli ya. Kita jaga bumi, karena bumi satu-satunya rumah kita. Dan ingat teman-teman, tanpa lingkungan yang sehat, tidak akan ada bangsa yang kuat. Baik, sahabat inisiatif, jangan pernah lelah peduli. Suara kita, aksi kita bisa menyelamatkan masa depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam integritas untuk negeri.